Assalamualaikum Pak Ferdian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyudin. Iya, Pripun kabar Pak Wahyudin? Alhamdulillah baik Pak Ferdian. Saya boleh bicara sebentar Pak Ferdian. Nggak apa-apa Pak Wahyudin, monggo. Katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan nih Pak. Iya, ada Pak Ferdian dan terima kasih atas kesempatannya Pak Ferdian. Saya sebenarnya mau cerita Pak Ferdian tentang pengalaman saya mengajar di kelas 10-4 Pak Ferdian. Oke, pripun Pak ceritanya Pak itu Pak. Nggih, karena saya itu ngajar di 10-4 itu ada anak yang susah diatur Pak Ferdian. Maksudnya di sini susah diaturnya itu seenaknya sendiri. Itu gimana ya tata cara untuk menghadapi anak tersebut? Jadi tujuannya Pak Wahyudin itu pengen mengetahui ya Pak ya, gimana cara penyelesaian untuk masalah tersebut ya Pak ya. Iya, karena ngapunten disuruh beli LKS nggak beli. Kan tugas-tugas kan padahal ada di LKS. Sedangkan teman-teman yang lain itu mengerjakan LKS semua, cuman dia yang nggak mengerjakan. Kayak gitu Pak Ferdian. Oke Pak Wahyudin. Eh, dari coba Pak Wahyudin, ceritanya itu ambil sampel satu anak atau dua anak atau satu kelas, beberapa kelas-kelas yang mana yang sekiranya itu yang Pak Wahyudin alami itu yang gimana Pak itu Pak? Dari kasus yang tadi Pak Wahyudin ceritakan. Kalau kasus yang di kelas-kelas itu rata-rata pada itu Pak Ferdian pada mengerjakan, walaupun mengerjakannya itu setengah ya kalau dia nggak tahu ya, maksudnya saya juga belum istilahnya tanya-tanya kepada guru yang lain, dia itu cuman diem aja kayak gitu di kelas, suruh nyatetnya diem kayak gitu dan lain-lain. Itu kan sulit juga itu. Apakah ada masalah sendiri saya juga tidak tahu. Seperti itu Pak Ferdian. Tapi apakah itu sudah dikoordinasikan Pak Wahyudin? Koordinasikan kayaknya belum ya. Saya hanya istilahnya mengidentifikasi, belum tanya-tanya kepada guru yang lain sih. Oh, berarti nanti coba Pak Wahyudin bisa berkoordinasi dulu atau dengan beberapa rekan guru ya Pak ya terkait Nggih, masalah anak tersebut nanti itu seperti apa. nggih Pak Ferdian. Terus gini Pak Wahyudin, kira-kira apa ini? Apa yang bisa Pak Wahyudin lakukan buat mencapai tujuan Pak Wahyudin yang pertama itu? Mungkin yang saya lakukan ya itu yang tadi Pak Ferdian sampaikan. Saya nggak pemikiran ke situ. Mungkin koordinasi dengan guru-guru juga terkait masalah anak tersebut. Apakah anak itu saya juga nggak tahu latar belakang keluarganya seperti itu Pak Ferdian. Nggih. Terus gini Pak Wahyudin, misalnya Pak Wahyudin ternyata di salah satu rekan Pak Wahyudin ada hal yang sama kasusnya seperti yang Pak Wahyudin alami. Itu nanti gimana Pak Wahyudin? Apakah Pak Wahyudin akan mencoba bersama atau gimana? Ya, mungkin rencananya saya akan melakukan hal sama ya. Mungkin saja konsultasi dengan guru BK ya Pak Ferdian. Konsultasi apa yang harus dilakukan seperti itu. Apa berkaitan dengan masalah keluarga juga saya tidak tahu. Apa memang anaknya nggak niat? Saya juga tidak tahu seperti itu. Berarti itu Iya, salah satu strateginya ya Pak ya, nanti mencoba iya, berkoordinasi, berkonsultasi dengan guru BK nanti terkait anak tersebut itu seperti apa ya Pak? oke. Mungkin strateginya itu mungkin terbaik di Pak Ferdian ya, apa gimana ya? Apa ada strategi yang lain ya? Saya mohon sarannya ini. Bingung saya mau ngajar anak itu kayak judik kadangkala apa ya? Saya kira mengerjakan tahu-tahu tidak mengerjakan sudah berapa kali loh. Seperti itu. Kalau melihat keyakinan kelasnya bagaimana itu Pak Wahyudin?
keyakinan kelasnya semua tugas-tugas itu harus dikerjakan Pak Ferdian dengan tidak ada alasan apapun dan tepat waktu. Tapi entah anak itu anak yang unik apa gimana, saya juga kurang paham. Oke, berarti apa ini komitmennya Pak Wahyudin untuk melancarkan aksinya itu, supaya Oke, rencana aksi Pak Wahyudin itu nanti bisa lebih baik. mungkin saya akan berkomunikasi dengan pertama dengan wali kelasnya ya Pak Ferdian ya, tentang latar belakang anaknya itu bagaimana. Terus yang kedua mungkin ke guru BK, dan yang ketiga mungkin saya akan berkomunikasi dengan teman akrabnya. Seperti itu Pak Ferdian, mungkin rencana aksi saya seperti itu. Bagus ya Pak ya, jadi Iya, mudah-mudahan nanti dengan eh, seperti itu anak tersebut paling tidak bisa membuka hati ya Pak ya, membuka hati dan bisa ikut ke kelompoknya nanti ya Pak ya. ini Pak Ferdian, ini rencana juga saya akan membicarakan dengan guru BK-nya itu Bu Kiki, setelah istirahat nantilah nanti saya bicarakan itu bagaimana, seperti itu supaya saya juga agak plong. Ini kalau seperti ini saya pikiran terus ini muter-muter terus, tidak ngena mikirin satu anak itu yang kurang tanggap terhadap pelajaran saya bagaimana gitu Pak Ferdian. Oke, berarti udah ada gambaran ya Pak ya nanti apa yang akan Pak Wahyudin lakukan ya Pak ya. Oke, insya Allah ada gambaran untuk rencana saya seperti itu Pak Ferdian. Dan matur suwun atas ketersediaan waktu Pak Ferdian untuk menyempatkan waktunya untuk ngobrol santai ya, istilahnya curhat lah seperti itu dengan saya. Ya, oke, sama-sama Pak Wahyudin. Mudah-mudahan berhasil nih Pak. Oke, matur suwun Pak Ferdian. Istilahnya kali saja Pak Ferdian mau melanjutkan aktivitas berikutnya. Matur suwun sangat, terima kasih. Oke, sama-sama Oke, Pak Wahyudin. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu ya, ya itu tadi kayaknya tujuan dan identifikasi ada semua ya Pak Ferdian ya, Ada. ada semua ya. Udah kena semua itu Pak alurnya, Pak. Alur ceritanya kena semua. Oke, alurnya kena semua. Enggak, Mas Fer mau jadi Yang kedua, Terus coach selanjutnya lagi siapa apa ini? mau jadi coach? gantian berarti ya Pak ya. Saya jadi kucingnya, nanti Pak Lutfi jadi Oke. coachnya ya Pak ya. Ya, Ah, enggak, mangga. Ya, bisa dimulai Pak Lutfi. Oke. Oke, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lutfi Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ferdi. Pripun kabarnya, Mas Ferdi? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Lutfi pripun, Pak? Alhamdulillah, baik-baik sekali. Sebelumnya Ngomong-ngomong, saya ada minta masalah maaf apa ya ini? Pak ya, ini mengganggu waktu Pak Oke, Lutfi. Saya pengen konsultasi Pak, oke, saya punya masalah oke, mangga. ceritanya. Oke, mangga. Oke, jadi gini Pak Lutfi, saya itu di kelas punya masalah, ada dua siswa perwalian saya itu yang sudah 4 minggu ini mendapatkan aduan dari beberapa bapak ibu guru suka membolos Pak. Itu gimana ya Oke. Pak solusinya ya Pak ya? Berarti ada dua anak yang sering membolos gitu ya, Mas ya. Oke. Hmm. Sebelumnya eh, tindakan apa yang sudah Mas Ferdi lakukan untuk apa namanya mengatasi anak tersebut? Tahu bolos dari mana gitu? Jadi gini Pak, saya nggak sengaja itu berpapasan dengan guru geografi Bu Wid, itu Oke. menyampaikan ke saya katanya di jam pelajaran beliau itu katanya membolos sudah 2 kali. Terus saya juga eh, dapat aduan melalui WA dari Pak Adnan guru TIK-nya Pak, katanya Oh, Pak iya. Ferdian ini sudah 4 kali ini nggak pernah masuk pelajaran saya, itu anaknya nggak pernah masuk, bolos terus. Padahal di jam yang lain itu masuk, kenapa di jam lain nggak masuk? Seperti itu Pak. Oh, berarti di guru-guru tertentu ya Mas yang nggak masuknya, bukan di semua guru ya? Oke.
Ini di jam saya mah nggak bolos Pak, cuma ini kebetulan di jam Oke. beberapa guru yang lain itu pada membolos Pak, atau mungkin sama saya takut gitu ya Pak ya, makanya nggak berani bolos di jam saya, kayak gitu Pak. Nyambut. Nggih. Sebelumnya Mas Ferdi sudah pernah mencoba apa untuk mengatasi anak itu? Sudah Pak, jadi saya mencoba eh, konfirmasi dan koordinasi sama guru BK-nya Pak Hasan, Oh, terus saya ceritakan. Dan sebenarnya anak tersebut sudah pernah dipanggil oleh BK-nya Pak, oleh Pak Hasan. Terus di situ katanya sudah ada konseling juga. Tapi hmm, pada minggu kedua itu belum ada perubahan sama sekali sama anak tersebut, Pak. Terus akhirnya saya coba di situ, saya panggil secara personal, saya coba tanyakan secara hmm, terbuka, sebenarnya masalahnya apa di situ? Kenapa kok kamu bolos? Ada masalah apa dengan guru tersebut? Dan kenapa hanya di guru-guru mata pelajaran tertentu saja, nggak semuanya? Terus hmm. jawaban anak tersebut katanya takut Pak, karena tugasnya belum Nggih, nggih, nggih. selesai, seperti itu. Jadi Hmm. alasannya alasan klasik Pak. Kami sudah Oh gitu berusaha, ya? ya udah Hmm, tak coba ketemukan dengan guru mapelnya, terus nanti kamu minta maaf. Sudah pernah Pak seperti itu, tetapi ternyata nggih, mengulanginya nggih. lagi Pak. Malah nongkrong di kantin ketahuannya itu. Nggih, 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 nggih. Luar biasa kayaknya tindakan yang dilakukan oleh Mas Fadi tadi ya, dari menghubungi, berkolaborasi dengan guru lain dan sebagainya. Itu pun belum sempat menyelesaikan masalah ya Mas. Ternyata anak itu masih Belum aja Pak, seperti itu. belum. Masih ada Oke, seperti oke, oke. itu. Oke, oke, oke. Mungkin Mas ada cara lain untuk menangani itu? Untuk Mas Fadli punya cara lain nggak untuk menangani itu? Saya mencoba Pak, mencoba pernah memanggil Oke. salah satu waktu itu orang tuanya si Mala, tak panggil ke sekolah Oke. waktu itu saya berikan surat pemanggilan orang tua, terus waktu itu ketemu dengan guru BK-nya juga. Jadi dengan orang tuanya juga nggak kooperatif Pak, si Falah itu malah cenderung menutup-nutupi, sampai akhirnya orang tuanya itu sempat marah di situ dan hampir Pak waktu itu hampir memukul Mas Falah Oke. di situ. Tapi saya berusaha untuk menghalau supaya nanti tidak ada tindakan kekerasan di situ, karena bagaimanapun Mas Falah itu sebenarnya dia lagi hilaf, Emosi mungkin. dia lagi emosi juga, mungkin ada Oke. masalah yang sebenarnya sedang ditutup-tutupi, dan itu yang sebenarnya sedang saya gali Pak, supaya nanti Mas Oke, Falah oke. dan Mas Farhan itu bisa kembali ke teman-temannya seperti itu, biar gak bolos Hmm. lagi. Iya, iya. Berarti segala cara sudah dilakukan oleh Mas Ferdi untuk menangani kedua anak tersebut, tapi tetap aja menunda anak. Eh, Iya Pak. sudah enggak, kolaborasi juga sudah dengan kepala sekolah mungkin sudah belum minta pendapat dari Dengan kepala kepala sekolah. sekolah, dengan kepala sekolah belum Pak. Nanti rencananya Oh pengen belum. karena ini kan sementara masih masih coba tahap pemanggilan juga. Tapi kepala sekolah sudah Oh tahu, gitu. karena beliau kan sudah menandatangani itu sih Pak, surat pemanggilan Oh gitu. ke orang tua ini. Tapi Gitu. memang Berarti secara 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 personal saya belum ya. sampaikan ke kepala sekolah masalah Oh ini gitu. seperti apa. Karena saya Oke. masih dalam tahap proses menggali anaknya itu masalahnya Proses apa gitu oke. Pak. Oke, oke. Berarti tahap selanjutnya ingin ada arah ke sana gitu ke kepala sekolah, tapi sementara Mas Ferdi Hmm. hanya mencoba dulu untuk menangani Hmm. sebisa mungkin. Oke, oke. Bagus sekali apa yang apa namanya tindakan yang dilakukan Mas Ferdi. Mudah-mudahan tindakan nanti bisa apa namanya membuat anak itu bisa apa namanya mengikuti keinginan dari Mas Ferdi agar tidak membolos lagi. Nah, Iya, mudah-mudahan kedepannya Pak. cara yang sudah nggih, cara yang lain mungkin bisa diterapkan lagi dengan apa namanya pendekatan secara intensif sudah belum Mas Ardi? Tadi sudah ya, tapi kurang kurang Sudah Pak, sudah intensif saya ya. lakukan juga. Ya memang anaknya belum kooperatif Pak, jadi anaknya masih tertutup. Nggih, Makanya nanti rencana itu saya akan coba panggil lagi
nanti hasilnya seperti apa, tak coba Berarti benar-benar dari hati ke hati tindakan supaya anak itu benar-benar mau terbuka dan jujur. Sebenarnya ada masalah apa, kenapa kok sudah dipanggil oleh guru mapel, sudah dipanggil oleh guru BK, sudah ada konseling, sudah dipanggil orang tuanya, itu masih tetap membolos, Pak. Jadi pasti ada inti permasalahannya di situ. Dan nanti kalau misalkan saya sudah mendapatkan bahan anak tersebut itu seperti apa, kenapa, dan apa alasan kenapa dia itu kok masih tetap bolos, nanti baru saya konfirmasikan ke kepala sekolah. mudah-mudahan tadi dari hati ke hati Mas Ardi, untuk menyelesaikan dari hati ke hati antara orang tua di sekolah Mas Ardi dengan kedua anak tersebut itu sangat luar biasa sekali. Nanti silahkan nanti bisa diterapkan di apa namanya ya di sekolah, mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik dan membuat anak itu tidak bolos lagi. Terima kasih ya Pak Lutfi atas sarannya. Mudah-mudahan ini nanti bisa saya aplikasikan dan menemukan titik terangnya, Pak. Nggih. Sami-sami. Semangat nggih, Mas. Nggih. Monggo. Matur nuwun Pak Lutfi. Terima kasih atas waktunya Pak Lutfi. Izin pamit Pak Lutfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tujuan identifikasi rencana aksi ada semua ini. Iya, tadi saya amati sudah bagus sih. Iya, sudah bagus. Tapi kadang itu bingung mau menyampaikan yang dari coachnya karena itu sudah disampaikan semua. Apalagi ya kayak gitu. Iya, betul ya. Sudah disampaikan semua sama masalahnya ini bingung. Tapi enggak apa-apa. Semua gitu, jadi muter itu toh sih. Oke, berarti siapa ini yang mau jadi coachnya, siapa ini? Mas Wahyudin? Ya, monggo. Iya, saya jadi coachnya gantian. Oke, silakan. Coba jadi guru BK. Ya, yang guru BK. Iya, guru BK kan. Guru BK. Ya enggak kan tadi bukan konseling katanya. Iya, bukan konseling. Maksudnya pelajaran biasa saja lah, mapel biasa gitu. Teman lah. Siap. Curhat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Lutfi? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Boleh duduk Pak? Ya boleh. Monggo silakan duduk. Tumben kesini Pak Lutfi ada hal apa ya yang membuat Pak Lutfi kesini gitu? Iya, nggak biasa-biasanya Pak ya? Iya, nggak biasanya ya kalau sama ngobrol-ngobrol itu ini kan kayaknya jam-jam itu ya, terus kayaknya tumben kesini ya. Ini lumayan serius soalnya nih Pak. Iya. Ini pembelajaran saya di sekolah kok informatika kurang maksimal ya Pak. Mungkin apa karena prasarana dan prasarananya Pak ya? Apa gimana ya Pak? Itu masalahnya Pak Lutfi itu kira-kira nih saya mau tahu Pak Lutfi tujuannya itu apa ya, maksudnya saya kurang begitu apakah anak tersebut itu susah. Ini, Pak. Iya. Tujuan di pelajaran informatika kan banyak praktek ya Pak. Ada praktek Excel lah atau praktek-praktek olah kata, buat program dan lain sebagainya. Kalau nggak ada perangkat komputer dan lain sebagainya susah Pak saya Pak. Iya. Gimana ini? Berarti tujuannya itu supaya pelajaran TIK itu berjalan lancar nih. Iya ya? Bisa maksimal Pak. Siswanya bisa maksimal. Siswanya bisa maksimal. Kira-kira apa yang sudah Pak Lutfi lakukan kira-kira terhadap siswa supaya siswanya itu semangat dengan segala fasilitas yang terbatas di sekolah? Oke, saya sudah menerapkan itu Pak, metode unplug atau pembelajaran yang tanpa alat peraga atau komputer. Iya. Anak-anak disuruh menggambar apa namanya hadir dan lain sebagainya. Tapi tetap saja menurut saya itu kurang maksimal. Saya sudah pernah menghubungi kepala sekolah tentang itu, tentang apa namanya
Iya, sarana prasarana yang iya, ada. Tapi kepala sekolah iya, bilangnya belum dianggarkan mas gitu. Tapi menurut saya pembelajaran itu iya. kurang maksimal gimana? Ya, coba istilahnya coba Pak Lutfi itu menghubungi teman satu rekan yang guru TIK itu, kira-kira Oke. apa yang harus dilakukan kayak gitu, seperti itu. Terus Oke. nggih, itu sih hanya saran sih. Terus kira-kira Pak Lutfi itu mau melakukan apa ke depan? Selain kita menghubungi kepala sekolah seperti Oke. itu. Kedepannya pengen berkoordinasi dengan kepala sekolah, tentunya dengan bendahara, bos, syukur-syukur dengan komite untuk bisa melengkapi sarana prasarana yang ada di Iya, sekolah agar siswa bisa iya, belajar maksimal gitu walaupun tanpa internet nggak masalah, yang penting ada sarana prasarana komputer dulu atau laptop dulu seperti itu. Mudah-mudahan itu di ACC sama kepala sekolah dan komite dan bendahara juga. ya, amin. Berarti rencana aksi Pak Lutfi ke depan kan berkomunikasi dengan semuanya ya. Ya mudah-mudahan sih itu sebagai solusi terbaik Pak Lutfi. Semoga Oke, istilahnya ke betul depan itu sekali Pak. bisa dianggarkan dengan sangat, karena memang Amin, amin. untuk era sekarang, iya, era sekarang itu untuk pembelajaran ya harus ada itu, maksudnya ada sumber internet sesuai menyesuaikan dengan zaman seperti itu. Iya. Oke, betul loh. Nah, Apalagi pelajaran informatika ya Pak ya, yang identik dengan itu teknologi. iya. Jadi ya saya sih mendukung ya kalau semua dengan punya aksi seperti itu ke depan, berkomunikasi semuanya ya. Oke. Mudah-mudahan yang ini Pak Lutfi curahkan itu, yang ruwet-ruwet itu sudah tersampaikan. Kira-kira perasaan Pak Lutfi gimana ini? Kayaknya ada rasanya gimana setelah menyampaikan permasalahan ini? Mudah-mudahan rencana saya selanjutnya pengen membuat proposal untuk pembelian laptop sejumlah minimal 32 anak, baik untuk kepala sekolah, bendahara atau komite sekolah agar bisa terrealisasi itu semua. Itu rencana yang nanti akan saya laksanakan setelah mungkin ada penambahan dari Mas Fahdun apa enggak ada seperti itu, apa sudah cukup seperti itu Mas? Itu sudah bagus ya Pak Lutfi. Cuman ini juga Okay. kita harus memahami hal tersebut dan penyampaian terhadap anak, bahwasanya kita juga bisa mengakses istilahnya aplikasi yang ada di internet juga melalui HP gitu dan yang lain-lain. Itu intinya anak itu diberikan kesabaran saja Pak Lutfi, seperti itu. Itu Itu supaya tidak terlalu gini, kalau anak itu sudah kadung pengen ada aplikasi atau komputer terus akhirnya males, itu yang paling bahaya, nanti pembelajarannya malah nggak enak gitu. Itu saja paling pembelajaran saya. Pembelajaran yang seperti itu sudah saya lakukan di sekolahan dan alhamdulillah walaupun tidak kurang maksimal sudah saya lakukan secara unplugged atau secara tanpa menggunakan alat peraga ya, dengan cara tadi menggambar dan kayak puzzle tempel menempel kayak gitu antara perangkat dengan perangkat yang lain dan lain sebagainya. Itu memang tadi saran dari Mas Wahyudin sangat luar biasa sekali. Terima kasih atas sarannya, mudah-mudahan nanti saya bisa praktekkan di sekolah. Minta doanya saja ya Mas, mudah-mudahan terrealisasi. Saya doakan supaya nanti permasalahannya selesai ya. Terus ini juga mungkin Pak Lutfi gimana perasaannya, lebih plong ya kayaknya, gimana? Alhamdulillah, terima kasih banyak atas masukannya, atas solusi yang diberikan, mudah-mudahan ya terlaksana semuanya. Amin, amin. Terima kasih Mas Wahyudin. Sama-sama. Matur suwun nggih Mas, ngapunten sederenge ganggu wektale, ganggu waktunya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus suwun. Gimana Pak Pet? Sudah. Ya masalah sederhana semua ini prakteknya. Waktu pas kemarin latihan kayaknya masalahnya berat-berat sih. Ada waktu tinggal 6 menit, lumayan Mas Wadi. Di rekaman saya tinggal 6 menit lagi, monggo.
Berarti coachnya Mas Wahyudin, coachnya Mas Ferdian, coachnya. Mas Wahyudin silakan sama Mas Ferdian, gantian. Oh, oke. Oh Ada waktu iya, 6 menit, monggo. Pak Widin apa tadi? Coachnya? Oh, saya coach. masih dari Oke, coachnya Pak Oh, Ferdian. oke, Kalau siap. iya. punya masalah ya, Oke. Oke, Pak Widin. Oke. Assalamualaikum Pak Wahyudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ferdian, Punten silakan ya Pak, duduk. ganggu Oke, waktunya. Saya ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan dengan Bapak. oke. Pripun Pak Ferdian, adakah yang bisa saya bantu? Oke Pak, jadi gini, eh, saya sedikit mendapatkan apa ya, teguran dari beberapa guru senior saya karena katanya Ya, saya itu anak muda kok ngajarnya masih banyak cara konvensionalnya terus gitu. oke. Coba sekali-kali gitu misalkan diberikan media pembelajaran yang menarik biar anak-anak itu Iya, senang kayak gitu. Jangan hanya maksudnya berbasis komputer terus. iya, Coba yang sekiranya model pembelajaran itu bisa buat kelas itu menjadi hidup tanpa harus membebani anak dengan gadget seperti itu. hmm. Ya, berarti tentang permasalahan gadget ya, terus pembelajarannya supaya menarik ya Pak Ferdian ya, tujuannya ke Hmm. situ ya, Jadi tujuannya ke tujuannya situ. memang gimana caranya supaya saya itu bisa memberikan materi ke anak-anak dengan model yang Hmm, menarik tanpa harus iya, berpaku terus dengan yang namanya gadget, Pak. gadget. Oke. Kira-kira Pak Ferdian sudah melakukan apa nih untuk terkait pembelajaran yang seperti itu yang sudah dilakukan? Itu bagaimana Pak Ferdian? Saya udah berusaha, Pak. Jadi Hmm, saya pas di materi kemarin di trigonometri, saya buat itu loh, ya, Pak. Buat pakai kardus itu yang ya, bulat-bulat. Saya buat roda hmm, trigonometri, Pak. Jadi biar anak-anak hmm, itu di situ bisa apa ya? Bisa rame, bisa senang, bisa melihat iya, dengan cara visualnya bahwa oh visual, ya iya, bahwa scene 30 itu sekian, scene 45 sekian itu hmm, tinggal putar-putar saja Pak nanti rodanya oke, gitu. Jadi otomatis itu akan muncul nilainya berapa seperti itu. oke. Dan Berarti, anak-anak ternyata antusias Pak dengan hal yang seperti itu. oh, oke. Berarti itu sudah dilakukan, gitu. Maksudnya uji coba secara kinestetik ya? Enggak, sudah Iya, tak coba sekali kinestetik. itu. Terus kira-kira nih, itu belum maksimal ya Pak Ferdian ya, Belum kayaknya. maksimal Pak. Belum maksimal. Terus kira-kira ke depan itu apa yang dilakukan Pak Ferdian ke depan supaya anak itu maksimal itu? Gimana itu? Saya lagi mencoba Pak, Hmm, konsultasi dengan rekan sejawat saya, senior saya yang uh, dia itu di situ menjadi panutan Pak. Jadi ya, cara ngajarnya itu tanpa harus dengan gadget terus, tapi hmm, dengan model-model pembelajaran atau alat permainan edukasi, kelas menjadi hidup Pak. Dan saya oke, lagi konsultasi masalah itu, jadi oke, gimana caranya ya, mudah-mudahan bisa seperti oke, itu. Terus yang kedua, saya juga lagi nyoba browsing-browsing di YouTube oke, eh, cara pembelajaran atau model pembelajaran yang bisa menarik perhatian anak-anak kayak gimana iya. aja seperti itu. Ya, itu merupakan sangat bagus ya Pak Ferdian ya. Maksudnya saya juga mungkin kalau jadi Pak Ferdian akan melakukan hal yang sama seperti itu. Tanya-tanya tentang yang lain, walaupun ya kita ya masih belajar gitu kan, kita masih belajar, masih supaya bisa menyenangkan bagaimana pembelajaran kita itu menarik di hadapan anak-anak. Nah, kira-kira itu yang mau akan dilakukan. Terus apalagi kira-kira Pak Ferdian? Atau hanya itu saja yang mau dilakukan? Memang sebenarnya saya merasa apa ya Pak ya, saya sudah berusaha mengikuti perkembangan zaman sebenarnya Pak. Iya, Saya coba dengan menggunakan teknologi, tetapi memang ada kalanya kita juga harus mengenalkan budaya kita loh Pak maksudnya. Jadi iya, yang dikatakan oleh betul. Bapak Ibu guru senior saya itu seperti itu. Coba kembangkan Iya, kearifan lokalnya, jangan hanya di teknologinya saja, sehingga
anak-anak itu bisa mengenal budaya kita seperti itu. Pasti bisa dan pasti ada seperti itu, Pak. Jadi Iya, kita boleh memberikan pengembangan ke anak-anak misalkan dengan model pembelajaran yang menarik, tapi jangan hanya melulu di teknologi karena memang kebetulan oke, di modul ajar saya itu modelnya pakai blended learning, Pak, di situ. Jadi biar oke. ada kombinasi. Tapi ternyata ada anak, mungkin anak yang menyampaikan ke guru senior saya, katanya coba pakai yang lain seperti itu, Pak. Oke, oke. Ya, mudah-mudahan itu yang nanti rencana yang akan Pak Ferdian lakukan itu bisa terlaksana nih. Kalau itu saya dukung sepenuhnya. Adanya komunikasi, adanya istilahnya Pak Ferdian itu melakukan komunikasi, terus mencoba hal-hal baru, browsing dan lain-lain. Nah, itu mulai merupakan solusi terbaik kayaknya menurut saya. Kayak gitu. Dan Pak Semoga bisa Muhyiddin, insya dilakukan. Allah Ya, nanti tak coba dan mudah-mudahan nanti berhasil, Pak. ya, amin, amin. Semoga nanti rencana Pak Ferdian itu berhasil. Dan kira-kira itu tadi saya lihat Pak Ferdian awal masuk ke sini itu rautnya mukanya itu agak tegang, agak Oke, gelisah, Pak. tapi sekarang agak plong ya Oke. kayaknya ya. Alhamdulillah ini Iya, mendapatkan agak plong ya. pencerahan, Pak. Oke. Iya, ya mudah-mudahan nanti bisa berhasil nih Pak Ferdian nih, Oke, depan bisa amin. berjalan dengan lancar. Yaitu saran Matur saya sukses. nuwun Pak Oke, Wahyudin atas masukannya. oke, sama-sama Pak Ferdian. Semoga sukses dan tetap semangat, tetap berinovasi. Ya, kita itu memang harus dituntut seperti itu ya. Terus jangan terlalu memikirkan ucapan orang Pak Ferdian, itu nggak baik Oke, juga. Pak. Siap, Kayak insya gitu. Allah, Kita Pak. jadilah diri sendiri saja. Itu saja Pak Ferdian, saran Oke, saya. matur nuwun Pak Oke, Wahyudin. Oke. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.